Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini kita melanjutkan kajian pada minggu sebelumnya, yaitu tentang konsep dasar media pembelajaran. Nah, pada pertemuan ini kita membahas tentang pentingnya media pembelajaran, kemudian kegunaan dan manfaat media pembelajaran, dan yang ketiga adalah prinsip penggunaan media dalam pembelajaran. Tentang pentingnya media pembelajaran, kita bisa belajar dari kerucut pengalaman atau the cone of experience yang dikemukakan oleh Edgar Dale. Ini selalu dikemukakan ketika kita membahas pentingnya media di dalam pembelajaran. Kerucut pengalaman ini menunjukkan bagaimana kita sebagai pembelajar gitu ya, mengingat kembali materi yang disampaikan dengan berbagai cara gitu ya, dengan berbagai cara. Pengalaman ini adalah pengalaman belajar yang kita lakukan. Nanti teman-teman juga bisa mengukur sejauh mana daya ingat teman-teman berdasarkan pengalaman pembelajaran yang diikuti gitu ya. Yang paling ujung adalah apa yang kita dengar gitu ya. People generally remember, ya, orang-orang umumnya mengingat kembali hanya 10% dari apa yang mereka baca gitu ya. Jadi apa yang kita baca itu 10% akan diingat kembali. Jadi kalau satu halaman ada 10 paragraf, maka 10% dari 10 paragraf itu berarti kita hanya ingat satu paragraf saja gitu ya. Kalau di penjelasan yang lain setelah 2 minggu ya, after 2 week katanya. Jadi 10% saja dari apa yang kita baca gitu ya, yang kita ingat itu 10%. Kemudian apa yang kita dengar, nah, seperti hari ini teman-teman mendengar gitu ya, mendengar penjelasan, misalkan mendengar radio, mendengar podcast gitu ya, audio podcast, itu 20% saja. 20% dari apa yang mereka dengar. Kemudian kalau pengalamannya adalah melihat gambar, view image, atau menonton video ya, maka 30% akan materi-materi yang disampaikan lewat gambar atau lewat video itu 30% akan diingat, kata Edgar Dale ya. Kemudian 50% apa yang mereka dengar dan apa yang mereka lihat ya. Melihat pertunjukan, pameran gitu ya. Melihat demonstrasi ya. Ada orang yang mendemonstrasikan kegiatan tertentu itu 50%. Katakanlah ini di laboratorium misalkan begitu ya, itu 50%. Tetapi hanya mendengar dan melihat saja. Nah, di bagian awal ini sampai 50% kalau kita lihat outcome-nya ya, learning outcome-nya setelah membaca, mendengar, kemudian melihat gambar, view image, kemudian watch video gitu ya, melihat video dan sampai ke watch demonstration ya, melihat demonstrasi, pertunjukan, maka kita berdasarkan pengalaman ini ya, people are able to ya, ini learning outcome-nya adalah kalau hanya membaca dan mendengar, kita bisa membuat define list ya, list definisi ya. Kemudian describe, explain, menjelaskan ya, describe atau menjelaskan, mendeskripsikan dan menjelaskan. Ini memberikan definisi, kemudian menyusun list gitu, daftar gitu ya. Misalkan sebutkan nama presiden yang pernah memimpin Republik Indonesia misalkan gitu. Apa yang dia dengar, apa yang dia baca dan apa yang dia dengar, dia mampu menyebutkan kembali, melis kembali, mendefinisikan, kemudian mendeskripsikan dan menjelaskan.
Kemudian ini yang 10-20% ya, apa yang didengar, apa yang dibaca gitu ya. Kemudian dari apa yang dilihat ya, gambar atau video, kemudian pertunjukan, demonstrasi, maka orang-orang akan memiliki kemampuan untuk mendemonstrasikan, mengaplikasikan atau mempraktekkan. Jadi apa yang dia lihat dia bisa menirukan kembali lah, mendemonstrasikan, mengaplikasikan gitu ya. Kita lihat video di YouTube misalkan cara mengoperasionalkan komputer misalkan, cara merakit komputer. Nah, kita lihat, kita dengar gitu ya. Maka kita bisa mendemonstrasikannya, bisa mengaplikasikannya dan kita bisa mempraktekkan. Nah, kemudian pengalaman lain yang lebih tinggi ya, yang sampai 70% adalah apa yang mereka sampaikan, katakan, dan apa yang mereka tulis. Itu pengalaman belajarnya ya. Misalnya berpartisipasi dalam kegiatan workshop ya. Kemudian mendesain pembelajaran kolaboratif ya. Ini 70%. Karena ini ada keterlibatan kita, ada partisipasi kita untuk langsung bekerja, misalnya dalam workshop atau dalam merancang pembelajaran kolaboratif, ya. Dan hasil dari kegiatan ini adalah kita bisa menganalisis, mendesain, meng-create, ya, menciptakan dan mengevaluasi. Sama halnya dengan yang lebih besar lagi adalah simulate or model real experience. Kalau tadi kita hanya menonton demonstrasi, maka di yang paling tinggi, pengalaman yang paling tinggi adalah mensimulasikan atau berperan sesuai dengan pengalaman yang real. Kita mensimulasikan. Jadi kita benar-benar menunjukkan, berpartisipasi untuk mensimulasikan pengalaman-pengalaman yang real. Itu akan 90% dari apa yang kita kerjakan, ya, apa yang mereka kerjakan. Atau desain atau perform a presentation, ya, teman-teman makanya dipaksa ini untuk presentasi, atau do the real thing, ya, membuat sesuatu gitu ya, membuat sesuatu yang nyata. Nah, dari pengalaman kerucut pengalaman Edgar Bell ini, kita dapat menunjukkan betapa media pembelajaran itu sangat penting dalam proses pembelajaran. Kemarin sebagai salah satu komponen pembelajaran dia menjadi penting. Dan pentingnya kehadiran media itu dilihat dari kerucut pengalaman ini. Jadi kalau kita hanya membaca saja, ya, seperti pengalaman teman-teman kemarin yang disampaikan, oh kami hanya diminta untuk membaca saja, maka hasilnya ya hanya bisa mendefinisikan saja, atau hanya bisa melis saja, hanya bisa mendeskripsikan saja, hanya bisa mengeksplain saja. Tapi kalau diminta sampai pada mensimulasikan atau mempresentasikan, maka ini bisa 90% ya yang kita ingat. Dan hasilnya adalah kita bisa menganalisis, mendesain, meng-create, dan mengevaluasi. Tetapi ini jadi catatan ini bagi teman-teman. Perform a presentation di sini adalah memang benar-benar presentasi, ya, bukan seperti kebanyakan yang dilakukan. Diberikan giliran presentasi, tetapi presentasinya adalah di sini, ya. Presentasinya adalah membaca, ya. Seperti apa presentasi membaca itu? Ya seperti ini. Ya, ini ada satu slide begini, kemudian giliran siapa misalkan gitu ya. Ini langsung tidak ada pengantar, tidak ada kalimat-kalimat penghubung gitu ya. Apalagi tidak ada penutup gitu ya, tidak ada penjelasan, benar-benar tidak menguasai, hanya membaca. Ya, langsung saja. 4. Pentingnya media pembelajaran. Belajar dari kerucut pengalaman, The Count of Experience, Edgar Dale. People generally remember
Ini aja 10% of what they read. People are able to learning outcome, define, list, describe, explain. Itu membaca, bukan mempresentasikan. Tapi kalau kita mempresentasikan, artinya kita memang benar-benar sudah menguasai materi, kemudian menyajikannya kepada audiens gitu dengan semenarik mungkin. Nah, kalau kita mendeskripsikan seperti itu, mempresentasikan seperti itu, maka daya ingat kita ya insya Allah sampai 90%. Ini kan berdasarkan kajian Edgar Dell gitu ya. Tetapi ada yang dia kekuatannya di membaca. Apa yang sekali dia baca dia ingat gitu sampai seterusnya. Apa yang dia dengar, kan gaya belajar kita macam-macam. Ya. Gaya belajar kita itu macam-macam. Teman-teman bisa mengidentifikasi, menganalisis kekuatan saya di mana. Saya bisa belajar dan ingat materi-materi itu melalui apa? Oh, kalau saya baca, atau kalau saya dengar penjelasan orang lain, atau kalau saya biasanya kalau membaca itu tidak bisa, tetapi kalau melihat gambar, kemudian ada infografik, saya bisa dengan cepat menangkap informasi yang disampaikan. Atau saya lebih senang misalkan belajar itu nonton video, ya, penjelasan-penjelasan di video. Nah, tadi itu pengalaman teman-teman pasti akan beda-beda. Oh, kalau saya mah harus nonton, harus pergi ke bioskop gitu ya. Itu baru banyak yang nempel gitu ya. Nonton film kan di sini banyak yang nempel di ingatan kita. Nah, kerucut pengalaman ini yang 50% ke atas, ini yang pasif ya. Kategorinya ini pasif. Jadi kita ya hanya membaca, hanya mendengar gitu ya, hanya melihat, tapi kita tidak benar-benar mempraktekkan, tidak berpartisipasi lah dalam kegiatan. Sementara yang dari participate in hand-on workshop sampai do the real thing ini yang aktif. Nah, kalau dalam taksonomi yang sekarang ini yang lower order thinking skill ya. Kalau ini yang hot gitu ya, higher order thinking skill ya, menganalisis, mendesain, mengcreate gitu ya, mengevaluate itu hot gitu ya di sini dari 70% ke bawah. Kalau dari 50% ke atas ini adalah yang lots gitu ya, lower order thinking skill. Oke, jadi teman-teman bisa menyimpulkan betapa pentingnya media dalam pembelajaran, membantu memberikan ini nih pengalaman belajar kepada para peserta didik agar outcome yang dihasilkan dari proses pembelajaran dengan media itu bisa lebih maksimal. Tidak hanya mengingat kembali kan remembering, define, list, describe, explain, tetapi juga sampai meng-create, mengevaluate, mendesain, menganalisis ya.